Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muklis Kalem. Selamat datang di channel saya Muklis Kalem. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam ternak Indonesia, salam kambing lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di kandang kambing milik salah satu paman saya di depan rumah nih pas mas bro. Jadi kemarin saya nggak tahu, baru diberitahukan kalau kambingnya udah kena gudik. Kita lihat kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, ini sudah parah mas bro. Ini penyuntikan kedua. Jadi di sini saya mau beritahukan pada para pemula bagaimana pemberian dosis ataupun cara penyuntikan yang baik dan benar. Jadi ini kita gunakan obat gudik seperti biasa, Wormectin. Ini saya pakai dosis 1 mili. Jadi kunci utama dalam penyuntikan itu, ini kan jarumnya kita sudah ganti. Kalau speed ini biasa speed manusia. Jadi jarum ini kita ganti yang 0,9. Sebenarnya kan ada dua macam, ada 0,7 dan 0,9. Saya pakai 0,9 karena itu saya lihat lebih bagus, lebih ramping. Jadi trik kalau menyuntik hewan itu, di dalam speednya ini, di dalam suntikan itu jangan sampai ada udara. Seperti ini kan tidak ada udara mas bro. Nah, jadi kalau dia ada udara nanti kambingnya kesakitan. Kalau untuk penyuntikan ini biasanya di antara kulit dan daging. Kalau untuk Wormectin, kalau untuk biosalamin biasanya harus dekat dengan otot besar ataupun urat besar. Oke, yang dua ini sudah saya suntik tadi, kita nggak sempat zoom. Jadi ini udah penyuntikan kedua. Saya terangkan dulu, ini mengalami gudiknya, gudik kering. Yang paling parah yang ini mas bro. Jadi akan saya tunjukkan. Nah, ini yang paling parah gudiknya, bisa dilihat tuh. Ini udah saya suntik kemarin, ini sudah mulai luntur. Ini kemarin keras. Nah, ini gatel ya. Kalau untuk penyuntikan gudik saya sarankan dicuci pakai sabun yang kalau enggak desinfektan untuk pembersih tangan. Sebabnya itu gatel juga di tangan. Oke, lanjut saja, saya mau suntik yang dua lagi. Yang ini dua udah saya suntik. Jadi caranya seperti ini mas bro. Kalau untuk yang sudah lihai ini bisa paling 3 detik. Cuman kalau untuk pemula saya sarankan dicepit dulu kepalanya. Nah ini ditarik mas bro. Kalau untuk pemula ya. Jadi ditusuk antara kulit dan daging. Ini obatnya sakit mas bro. Nanti akan bereaksi dia. Sudah mulai. Tapi nggak apa-apa walaupun dia bersuara. Nah sudah bereaksi. Tidak apa walaupun dia bersuara. Itu menandakan obatnya sudah bereaksi ya, gitu. Nah, tapi paling 5 menit sembuh mas bro, nggak bersuara lagi. Kita lanjut lagi. Tapi saya sarankan bagi pemula, kalau yang hamil, apalagi hamil tua, kalau bisa jangan dulu mas bro. Mau hamil tua mau hamil muda jangan, soalnya berpengaruh pada kandungan. Seperti yang ini, coba di zoom yang ini. Ini kita kemarin belum suntik, jadi ini kan sudah melahirkan nih. Paling 1 minggu ini mas bro umurnya. Ini mau saya suntik, ini kena gudik juga, jadi satu kandang nih kena gudik mas bro. Jadi kita mau suntik yang satunya lagi nih. Kalau sudah lihai ya seperti ini mas bro. Kalau yang sudah lihai seperti ini saja mas bro. Jadi untuk obat gudik yang sudah parah seperti ini tidak apa-apa menggunakan 1,5 mili. Kemarin 1,5 mili semua. Sekarang saya suntik pakai dosis 1 mili. Insya Allah lah ini dalam kurun waktu 2 minggu, insya Allah bisa rontok semua, bisa tumbuh dulu. Nah sekarang yang kita mau suntik yang babon. Nah untuk babon biasanya seperti ini 1,5 mili. Cuman kita lihat juga kondisi gudiknya. Kalau kita dilihat, coba di kambingnya. Kalau kita lihat gudiknya kan belum begitu parah mas bro. Nah, jadi obatnya masih bereaksi di sana mas bro, biarkan saja, paling beberapa menit hilang. Oke, kita lanjutkan untuk babon. Biasanya 1,5 mili. Cuma ini kan gudiknya nggak parah mas bro, kita cukup kasihkan 1 mili aja. Babonnya disuntik, anaknya juga nanti kan makan di babonnya, nanti kan bisa menyerap juga sebenarnya obatnya. Sama seperti kalau dia anaknya itu mencret, yang diobatin jangan anaknya yang diminumin obat cacingnya, diminumkan ke babonnya. Sebabnya nanti dia berpengaruh juga ke anaknya mas bro.
Jadi ini model ini model Rambon lokal Mas Bro ya. Ini sebenarnya Rambon kacang, cuman dia mengarah terahnya ke Rambon. Lihat sebabnya, kalau kacang nggak seperti ini Mas Bro, kacang dia tuh kecil lagi Mas Bro. Nah, Mas Bro, kita lanjut mau suntik yang babon ya. Nah, kita ambil dosis 1 mili. Jadi cara ngambilnya, ambil lebih dari 1 mili, nanti ditekan di atas sambil di bunyikan. Nah, seperti ini 1 mili pas. Jadi kan tidak ada udara yang masuk. Oke Mas Bro, jadi di sini juga pakannya kan pakan daun singkong kering. Nah, untuk alasnya ini tidak apa-apa, alas seperti ini Mas Bro. Yang penting dia kering, jangan lembab. Jadi kalau dia lembab biasanya banyak kutu. Ini kering Mas Bro, jadi tidak berbau. Karena berbau itu biasanya kalau dia basah. Oke, kita lanjut suntik ya. Saya sarankan bagi yang baru pemula, jangan seperti saya ini yang kayak pertama tadi, dicepit dulu, diangkat biar jarumnya nggak patah. Cuman kalau sudah lihai biasanya nggak mungkin patah jarumnya. Belum saya suntik, kita lanjut lagi ke yang babon satunya. Jadi sebenarnya anak ini udah terkena gejala. Saya tadi dari perhatikan kukur-kukur terus dia. Soalnya babonnya ada gudik juga di kuping nih Mas Bro. Cuman ini udah penyuntikan kedua, yang ini yang baru pertama, ini udah kedua Mas Bro. Udah hampir sembuh ini Mas Bro. Jadi kita mau lakukan penuntasan lagi. Nah, untuk air minum di kandang ini juga dari zoom, air minumnya air biasa Mas Bro, tanpa campuran. Kalau biasanya ditambahin garam, tapi nggak ditambahin garam juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut mau suntik lagi Mas Bro. Sebelum saya lanjut suntik ini, saya ingatkan saya selalu minta bayar Mas Bro. Jadi bayar saya pakai BPJS, bayarnya pakai jempol dan subscribe Mas Bro. Oke, mantap ya, kita mau lanjut suntik. Ingat, saya sarankan bagi pemula kalau ini menyuntik biasa obat apapun itu dicepit dulu biar nggak patah. Biasanya jarumnya ini jarang sih patah, paling bengkok. Kalau dia bengkok untuk nyuntik biasanya susah. Kadang-kadang juga kalau udah bengkok pasti patah Mas Bro. Jadi kalau ini bisa dilihat masih lurus ya. Nah, untuk babon seperti ini biasanya kalau untuk pemula susah Mas Bro. Tapi kalau udah yang lihai ya enggak. Ini kalau disuntik cepatnya seperti ini Mas Bro. Ini kan kalau kita perhatikan, kambing ini gesit. Jadi kita pegang di bagian dekat telinga. Dekat telinga, kalau enggak bagian telinga satu. Cuman kalau bagian telinga satu itu nanti dia muntir-muntir, takutnya patah. Jadi kita biasanya pegang di dekat kepala, di belakang telinga kayaknya. Seperti ini Mas Bro. Nah, seperti ini kan dia diam. Langsung masukkan. Nah, sudah selesai. Ini semuanya sudah saya suntik berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mas Bro yang kita suntik. Insya Allah ini tinggal rontok. Kalau yang 2 itu saya jamin itu pasti sembuh. Tinggal yang 2 itu yang agak parah, itu mungkin butuh 1 kali lagi suntikan. Nah, obat Wormectin ini juga bukan sekedar obat gudik, tapi yang utama gudik. Dan ini juga bisa obat cacing, bisa penambah nafsu makan juga bisa. Ini kan seperti kutu, caplak, tungu, terus dan parasit yang lainnya itu biasanya rontok Mas Bro, nggak mau. Oke, bisa dilihat juga nih kandangnya nih masih kosong untuk pakannya kan. Biasanya kalau untuk pakan di orang tani seperti ini dijadwal. Nah, pakannya seperti itu. Coba di zoom pakannya. Nah, itu pakan daun singkong kering Mas Bro. Jadi pakan daun singkong kering diberikan ke kambing. Sebenarnya kalau yang kering itu menurut saya lebih bagus. Sebabnya kadar airnya juga berkurang dan juga racunnya juga sudah menghilang biasanya kalau dia kering Mas Bro. Sebabnya di daun singkong itu mengandung racun cyanida. Jadi racun cyanida itu sangat mematikan Mas Bro. Makanya dia itu kan terletak di getahnya. Jadi kalau para pemula mau irit pakan sebenarnya bisa. Walaupun dia agak basah, cuman syaratnya harus diinapkan dulu. Minimal 1 kali 24 jam diminap. Dia itu kan belum kering Mas Bro, masih agak segar. Cuman itu di dalam tumbuhan itu kalau dia itu 100% dari ininya, racunnya itu bisa tertinggal 50% sampai 30%. Jadi itu sudah mengurangi racun cyanidanya. Juga untuk tips bagi yang pakan daun singkong biasa seperti ini, biasanya jangan dikasih makan sebelum maghrib, sekitar setengah 6 sampai jam 6 itu jangan Mas Bro. Cuma di kala itu biasanya
angin ataupun udara kan berganti, dia itu kan lembab. Jadi takutnya lembab itu kan, kalau daun singkong kering kena lembab itu biasanya dia itu kan agak basah, agak lemes. Jadi di situ kita takutnya sianidanya masih banyak. Biasanya kalau saya kasih makan yang kering seperti ini sekitar jam 8 malam, Mas Bro. Oke, hari ini mungkin cukup sekian dulu tugas kita hari ini, review kita di kandang ini. Jadi saya ingatkan bagi para pemula yang mau memesan kambing ataupun mau berkonsultasi tentang obat-obatan ataupun cara mengobati, kita langsung terjun langsung, Mas Bro ya. Jadi saya ceritakan ini pengalaman saya di kambing udah 9 tahun, Mas Bro. Jadi insya Allah walaupun nggak jago-jago amat ya sudah sedikit-sedikit bisa. Saya pun masih belajar, saya bukan menggurui. Saya masih belajar karena saya juga masih membutuhkan ilmu yang sangat banyak juga, Mas Bro. Oke, sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam Trans Indonesia, salam kami lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi. Bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.